Papa siaga. Serius, Mam? Akhirnya aku bisa ketemu sama adik bayinya Tante Cantik? Iya, sayang. Ayo kita cari kado buat dia. Kita pergi sama-sama Tante Adele dan Abis juga. Ya, Ai, asyik. Ruby begitu girang saat diberitahu bahwa sepulang sekolah, dirinya akan diajak membeli kado untuk Baby Al. Ruby sudah terlanjur nyaman dengan sosok Rinjani. Oleh sebab itu, Ruby selalu antusias dengan apapun tengah Rinjani. Sepulang dari sekolah, Adelia dan Farhana kompak mencari kado dan setelahnya langsung berangkat menuju rumah Julian dan Rinjani. Sejak kemarin, Rinjani memang sudah pulang ke rumah dari rumah Harun. Henny akan membantu sampai Rinjani benar-benar terbiasa mengurus Baby Al sendiri. Harun sudah semakin membaik, lagi pula di rumah dibantu oleh anak-anaknya Henny. Harun pikir, Rinjani jauh lebih membutuhkan Henny. Rudy menawarkan jasa babysitter pada Rinjani, tapi Rinjani tak ingin menggunakan jasa babysitter dan ingin mengurus Baby Al sendiri. Walaupun nanti ada kesibukan dengan catering, Rinjani akan berusaha membagi fokus dan membagi waktunya dengan adil untuk anak dan juga usahanya. Sigo banget yang udah mandi, hari ini kamu pakai baju yang mana ya? Rinjani baru saja selesai memandikan anaknya dibantu oleh Henny. Di dalam kamar, Julian sudah lebih dulu menyiapkan semua yang dibutuhkan termasuk pakaian super mungil yang akan dipakai oleh Baby Al. Aku udah siapin semuanya, sayang. Wah, Papa udah siapin ternyata. Makasih banyak ya, Papa Julian. Julian tak sabar. Sekarang, menonton Baby Al didandani saja serasa jadi tontonan baru yang menyenangkan. Di luar kesibukannya menjadi atlet, Julian juga tak ingin melepaskan perhatiannya pada Baby Al barang sedetik saja. Hari ini kamu mau ke markas Jakarta Night atau mau ke kantor Papa, Mas? Tanya Rinjani sambil mengeringkan tubuh mungil Al dengan sangat lembut. Papa nyuruh ke kantor, dan sorenya ada acara juga di markas. Ya udah, semangat ya, Pak. Tadi Papa nelpon, katanya Anita sudah mulai ngasih respon. Belum tahu lagi gimana selanjutnya sekarang. Mendengar kabar itu, atmosfer kamar yang tadinya hangat ceria menjadi sedikit lebih berbeda saat membahas soal Anita. Tapi sepertinya ada kabar baik, Julian mendapat kabar dari Rudy dan Rudy mendapat kabar dari orang tuanya Anita yang saat ini memang sudah ada di Jakarta sejak 3 hari lalu. Kita cukup doakan aja sih, jangan sampai dia mempengaruhi mood kamu lagi ya. Kata Julian sambil memijat-mijat lembut pundak istrinya. Rinjani tersenyum dan memang sudah seharusnya Rinjani senang dengan kabar baik dari Anita itu. Iya, kita emang harus berdoa yang baik-baik. Semoga nanti ada kabar lebih baik lagi. Kita kan udah tahu, jangan sampai ada lagi yang mempengaruhi pernikahan kita. Apa yang udah terjadi, itu adalah pelajaran berharga buat kita. Ya, bener banget, Mas. Rinjani lanjut mengurus Baby Al. Dia membuat Baby Al hangat dan wangi ciri khas bayi membuat siapapun betah berlama-lama berada di sana, termasuk Julian. Baby Al adalah salah satu semangat terbesar di dalam hidupnya. Tapi kalau sudah ada di dekat Baby Al, Julian jadi malas untuk beranjak keluar rumah. Kok kayak ada tamu ya, Mas? Kamu dengar nggak tadi ada bunyi bel? Tanya Rinjani yang merasa mendengar bunyi bel pintu. Ada Biheni kok. Pasti Biheni yang bukain pintu. Sekarang Baby Al sudah siap. Dengan jumper-jumper super imut, dia semakin menggemaskan dan membuat siapapun ingin menyapa. Sayangnya kamu mandinya kesiangan sayang, enaknya kalau udah mandi gini berjemur di balkon kamar, tapi mataharinya udah makin naik, udah nggak sehat lagi deh buat berjemur. Sayangkan Rinjani. Sini biar aku yang gendong. Pinta Julian sangat antusias. Oke, Baby Al nyaman banget ada di gendongan kamu loh, Mas. Itu harus. Emang udah tugasku kan bikin kalian berdua selalu nyaman? Iya dong. Pelukan Papa Julian adalah salah satu tempat paling nyaman buat kita berdua. Iya nggak, Nak? Jelas dong. Julian dan Rinjani begitu intens memperhatikan anak mereka. Pintu kamar tidak benar-benar tertutup,
Henny muncul dan sepertinya ingin mengabarkan sesuatu. Tok-tok. Rin. Henny mengetuk pintu 2 kali sambil memanggil dengan suara yang lembut. Iya, Bi? Ada tamu ya? Tadi aku dengar kayak ada bunyi bel. Sahut Rinjani lalu berjalan mendekat ke arah Henny. Iya, di bawah ada tamu. Siapa? Bibi nggak kenal, nggak tahu pasti juga. Tapi yang berdua sih pernah kesini pasca melahiran waktu itu. Di bawah sekarang ada 2 orang dewasa, cantik-cantik dan juga ada 2 anak perempuan masih berseragam TK. Bibi nggak tahu pasti mereka siapa. Tapi mereka datang sambil bawa kado besar-besar. Henny menuturkan dengan cukup detail. Siapa ya? Rinjani tak bisa langsung menebak. Rinjani menoleh ke arah Julian dan bahkan Julian tidak mempedulikan siapa tamu itu. Julian fokus menatap anaknya yang saat ini berada nyaman di dalam buayanya. Ya udah aku ke bawah, kamu jaga Bibi Al dulu sebentar ya. Kata Rinjani pada Julian. Rin, kayaknya tamu-tamu itu mau nengokin Baby Al deh. Apa nggak sebaiknya kamu turun ke lantai bawah sekalian bawa Baby Al-nya? Henny menyarankan. Oh iya ya, ya udah. Sini, kita turun, temui siapa yang ada di bawah. Nak, biar aku aja yang bawa, aman kok. Bi, tolong bantuin papa ke bawah ya, Bi. Pinta Julian pada Henny. Iya ayo, Baby Al biar digendong sama nak Julian, kamu jalan ke bawah sama Bibi. Ya udah ayo. Mereka sepakat untuk turun ke ruang utama rumah bersama-sama. Julian akan membawa Baby Al dengan sangat hati-hati, sementara Rinjani dibantu dipapah oleh Henny. Walaupun sudah 9 hari pasca melahirkan, tapi Rinjani masih sangat menjaga langkahnya karena masih agak trauma dengan pendarahan hebat itu. Sebenarnya berjalan naik turun tangga tidak terlalu ada pengaruhnya, hanya saja Rinjani sangat dijaga agar tetap ada dalam kondisi yang baik. Lebih seringnya, Rinjani digandung jika naik turun tangga oleh Julian, tapi untuk kali ini gantian, Julian ingin menggendong Baby Al dan membiarkan istrinya berjalan dengan sangat hati-hati bersama Henny dan Julian mengikuti dari belakang. Hati-hati, Mas, ucap Rinjani pada Julian. Iya, ini udah hati-hati kok. Tenang aja, Baby Al aman sama papanya. Tukas Julian dengan yakin. Setelah melewati bordes tangga, mereka sudah mulai terlihat oleh tamu yang sedang duduk menunggu di ruang utama rumah. Itu tante cantik. Tante! Ruby berseru menyambut, Rinjani pun sekarang sudah tahu siapa tamunya. Ruby? Balas Rinjani dengan hangat. Iya, tante. Hai, tante, aku kangen banget sama tante cantik. Rinjani terus berjalan dan menyambut tamunya dengan senyum hangat. Tapi saat Rinjani bertatap muka dengan Farhana, seketika wajah Rinjani berubah sebal. Hai, Rinjani! Farhana menyapa dengan hangat, tapi Rinjani agak malas kalau harus menjawab sapaan Farhana. Selain Farhana dan Ruby, Adelia dan Syabita juga berada di ruangan itu. Mereka semua begitu antusias ingin bertemu dengan Baby Al. Hati Farhana bergetar melihat Julian menyusul di belakang Rinjani sambil menggendong Baby Al. Julian tambah keren momong bayi seperti itu. Farhana pun mulai berpikir yang aneh-aneh lagi. So asyik banget. Edi, bayinya boleh aku bawa pulang nggak, Mam? Gemes banget. Aku mau satu yang kayak gini. Celoteh Ruby. Rinjani sama sekali tidak keberatan dengan ucapan Ruby. Rinjani menganggap sebagai hal yang lucu semata. Aku juga. Tapi aku minta sama bundaku aja lah. Bun, aku mau adik bayi juga ya. Celoteh Syabita menyusul. Hei, iya sayang. Mudah-mudahan bunda dikasih kesempatan buat hamil lagi dan kasih kamu adik bayi ya. Sahut Adelia dengan lembut. Sosok Adelia cukup menutupi aura negatif yang Farhana bawa. Tak masalah ada Farhana, karena ada Adelia yang bersikap netral, bahkan lebih condong pada Rinjani daripada kepada Farhana sendiri. Mbak Adel masih muda,
masih bisa kayaknya ngasih 3 adik bayi buat Syabita. Goda Rinjani. Wah, kebanyakan itu, Rin. 1 lagi aja kali ya, kalau boleh request pengen anak cowok, kayak Baby Al, gemes banget deh. Adelia semakin akrab dengan Rinjani. Aku juga, Mbak. Kalau boleh sih pengen minta 1 lagi, anak cewek, biar sepasang gitu. Harap Rinjani. Kayaknya Julian gak akan cukup nambah 1. Iya nggak, Jul? Goda Adelia pada Julian. Iyalah, kalau boleh minta ya mau sebanyak-banyaknya. Jawab Julian dengan nada gurauan. Nah kan? Udah aku duga pasti Julian mau banyak. Punya istri secantik kamu pasti Julian semangat bikin anak banyak-banyak. Ups, sorry. Kebiasaan bercanda, lupa kalau ada bocil-bocil di sini. Canda Adelia juga. Rinjani dan Julian tak merasa masalah. Semoga aja Ruby sama Syabita nggak ngerti apa yang tadi kita obrolkan ya. Hehe. Bisik Rinjani lalu tertawa kecil menyadari hal itu. Kayaknya nggak sih, anak-anak lagi fokus banget sama Baby Al. Farhana sangat tidak nyaman ada di sana. Jelas sekali kalau Farhana merasa sangat kesal dengan keakraban Adelia dan Rinjani. Farhana merasa dikhianati oleh kakak iparnya sendiri. Apaan sih Kak Adel? So asyik banget. Kayak sengaja banget pengen mojokin aku. Pikir Farhana, tapi dia duduk tenang menyembunyikan kekesalannya itu dengan sangat baik. Far, buruan deh kamu nyari Dedi baru buat Ruby. Kalau nunggu Edwin balik lagi, itu nggak akan mungkin kan? Kamu ini cantik, masih muda, punya karir bagus. Jangan sampai kamu terlalu menikmati kesendirian kamu. Move on lah dari masa lalu. Khususnya dari pernikahan kamu yang gagal, jelanglah kebahagiaan yang baru dengan orang yang baru juga. Sindir Adelia secara halus sehingga tidak terdengar seperti sebuah sindiran. Kak Adel juga pernah ngerasa bakalan mustahilkan balikan sama Kak Ahsan. Tapi buktinya, kalian balikan lagi. Farhana menjawab dengan santai. Ya itu berarti kakak masih jodoh. Sahut Adelia. Jodoh itu udah ditakdirkan, nggak bisa dipaksakan juga kan ya? Iya kan, Mbak? Rinjani ikut menyentil Farhana. Farhana merasa diprovokasi. Betul sekali. Kalau mau bahagia, niatkan dengan baik sejak awal. Ayolah, Far, demi Ruby lo. Aku sih yakin, kalaupun kamu sama Edwin nggak bisa kembali, tapi seenggaknya Ruby punya figur ayah yang bisa ia rasakan setiap harinya. Kamu juga harus bahagia loh. Kita nggak usah bahas soal ini deh. Kasihan Ruby kalau Ruby denger. Aku tahu kok cara membahagiakan Ruby dengan caraku sendiri. Soal kebahagiaanku, biar aku saja yang menentukan. Kata Farhana dan ujung matanya memicing ke arah Julian. Julian merasa biasa saja. Duduk bersandar dan santai di dekat Rinjani sambil mengawasi bayi kecilnya yang ada di buayan Adelia saat ini. Ya udah maaf kalau gitu. Tapi kamu bisa mempertimbangkan saran dari aku. Bukalah hati kamu buat yang lain. Jangan terbelenggu sama mantan suami kamu. Hubungan kalian udah nggak mungkin lagi. Oleh sebab itu berusahalah dengan orang yang baru. Rinjani menatap pada Farhana yang kedapatan terus mencuri pandang pada Julian. Farhana merasa terintimidasi dan akhirnya menghentikan itu. Rinjani memang tidak bicara, tapi seolah matanya berkata, apa lo lihat-lihat? Colok nih mata lo. Mereka duduk bersama di sana kurang lebih 1 jam lamanya. Walaupun Ruby menolak untuk pulang, tapi akhirnya dia mau dibujuk setelah diberi pengertian. Hari ini adalah jadwal imunisasi Baby Al. Sebelum pergi latihan, Julian sigap mengantar dan tak akan membiarkan momen imunisasi ini terkuatkan. Setelah selesai, beranjak dari poli anak, mereka kebetulan melewati poli kandungan. Saat datang tadi, mereka tidak melihat keberadaan Risa dan ibunya. Tapi saat pulang, Rinjani melihat keduanya sedang duduk di bangku tunggu-menunggu antrian untuk periksa. Rinjani ingin abai, tapi Sri terlanjur melihat keberadaannya dan bangun dari duduknya lalu menghampiri. Rinjani pun tak bisa pergi begitu saja. Mas, sebentar.
kata Rinjani. Julian menoleh dan barulah ia melihat kemunculan Sri. Rin, udah lahiran ya? Kapan? Wah, selamat ya, ucap Sri. Dia sangat ramah dan hangat. Sikapnya sangat berubah daripada dulu. Itu semua terjadi sejak Julian memberinya bantuan uang tanpa hitung-hitungan. Sudah 2 minggu? Jawab Rinjani singkat saja. 2 minggu ya? Udah lama ternyata. Laki-laki atau perempuan? Rin. Laki-laki, Bu. Rinjani tetap menjawab walau dengan sikap yang dingin. Selamat ya, ikut senang karena anak kamu sudah lahir dan gak ada lagi yang perlu kalian cemaskan. Gak kayak ibu, Risa harus mengandung dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lihatlah. Keluh Sri. Rinjani dan Julian mengalihkan perhatian mereka ke arah kursi tunggu dan di sana memang ada Risa yang terlihat lesu tak memiliki gairah sama sekali. Iya. Kayaknya dia lagi nggak akting. Udah nggak ada lagi Risa yang centil, tengil dan annoying. Kalau udah gini sih kasihan juga. By the way, apa udah ada cowok yang tanggung jawab? Kalau nggak ada sih, tambah kasihan jadinya. Walaupun dulu dia nyebelin, tapi kalau nasibnya kayak gini, ya kasihan juga, pikir Rinjani. Kalau sudah begitu, Rinjani tak tega pada kondisi Risa. Padahal Risa sangat menyebalkan, sering sekali membuat Rinjani kesal dan marah. Tapi sebagai sesama perempuan, tak serta-merta Rinjani menertawakan keadaan Risa, yang hamil tanpa tahu siapa pria yang menghamilinya. Tak ada pula yang sudi bertanggung jawab. Nak Julian, maaf ya, ibu belum bisa balikin uang pinjaman yang waktu itu. Tapi ibu ingat kok, rencananya kami mau jual rumah, dan pindah ke rumah yang lebih kecil biar uangnya bisa kami pakai buat bayar utang. Sri bicara pada Julian. Gak apa-apa kok, gak usah merasa terdesak. Julian menjawab. Mereka mau menjual rumah? Untuk membayar hutang-hutang? Seberat itukah kehidupan baru mereka? Padahal dulu mereka sangat sombong dan tak menghargai Rinjani sama sekali. Rinjani benar-benar tak habis pikir. Tuhan telah menegur keangkuhan Rama sekeluarga dengan cepat. Tanpa harus Rinjani membalas pengkhianatan mereka, mereka sudah lebih cepat mendapat teguran dari Yang Maha Kuasa lewat sederet kesusahan yang menjatuhkan kehidupan mereka. OB baru. Dalam perjalanan pulang, Rinjani sedikit kepikiran soal Risa dan problem kehamilannya. Rinjani masih tak menyangkanya kalau cewek menyebalkan itu sedang menikmati nestapanya. Hamil di luar nikah berikut, tak ada satupun pria yang sudi bertanggung jawab dan yang lebih miris lagi. Tak diketahui pasti siapa ayah dari janin yang dikandungnya itu. Miris banget hidup keluarga mantan kamu itu, Rin. Kayak dikasih sederet cobaan yang datang bertubi-tubi. Ucap Julian, dia membuka obrolan. Iya, Mas. Benar-benar ironis sih. Aku harap mereka mau bersabar, terus dikasih kesempatan lagi buat memperbaiki semuanya. Julian melirik sekilas sambil tersenyum bangga pada istrinya. Walaupun kamu udah disakiti, aku nggak tahu sih, Mas. Kayaknya hati aku menglabil. Satu waktu kesel, satu waktu kasihan. Beberapa kali aku dicurangi, masih suka keinget sih sama sikap-sikap pungah mereka di masa lalu. Tapi lihat keadaan mereka yang kayak gini, yang nggak tega juga sih. Gimana ya? Rinjani menatap Baby Al, betapa beruntungnya dirinya selepas berpisah dari Rama. Tak terbayangkan andai saja drama perselingkuhan Rama dan Bening tak pernah terkuak. Pasti sampai saat ini Rinjani tak akan tahu bahagianya menjalin rumah tangga bersama atlet basket sesempurna Julian Prawira. Tak akan pula Rinjani merasakan bahagianya menjadi seorang ibu dan memiliki anak bayi si precious baby Alve Andra. Itu bagus kan? Kalau kamu udah bahagia dia atas penderitaan orang lain, itu namanya kamu gak punya hati. Ya itu benar. Yang penting sekarang kita fokus sama keluarga kecil kita ya. Kita jaga Al baik-baik. Kita juga harus menjaga pernikahan kita. Jangan sampai ada orang yang mencari celah buat menggoyahkan kita. Karena aku nggak mau kehilangan kamu, Rin. Aku nggak mau kehilangan Baby Al. Nggak rela kalau itu sampai terjadi hanya karena kesalahpahaman.
Julian bicara cukup panjang lebar. Itu merupakan ungkapan isi hatinya. Kamu nggak mau kehilangan aku, Mas? Tanya Rinjai dengan wajah berbunga-bunga. Dia mengulangi perkataan Julian menjadi sebuah pertanyaan. Sungguh Rinjani tersanjung dengan kutipan kata-kata dari Julian itu. Iyalah. Aku bisa gila kalau aku sampai kehilangan kamu. Ya udah, jangan nakal. Jangan macam-macam. Kalau kamu udah mulai bosan sama aku, bicarakan baik-baik, jangan main-main di belakang aku. Gak akan. Mana ada aku nakal atau main-main di belakang kamu? Emang harus dibuktikan kayak gimana lagi sih? Andai kamu tahu aja, Rin, aku nggak membual. Dan untuk saat ini, nggak ada yang menarik di mataku ini selain kamu. Cuma kamu. Dan aku akan mempertahankan ini sampai nanti, sampai kita menua bersama. Aku akan selalu menjaga pandanganku dari perempuan lain. Aku berjanji. Julian berikrar di dalam hati. Dia rasa tak perlu mengatakan itu secara lisan. Dia tak ingin dianggap terlalu banyak bicara karena itu akan terkesan seperti sebuah bualan. Hanya saja, bagi Julian saat ini, Rinjani adalah yang terbaik, Rinjani adalah yang terindah. Wanita paling cantik sejagat pun tak akan mampu mengalihkan perhatian Julian dari istrinya. Beberapa bulan kemudian, seorang pria yang cukup familiar bagi Julian sedang menggerak-gerakkan gagang pel di lobi kantor. Dia berseragam biru seperti para petugas kebersihan yang lain. Julian merasa penasaran. Dia pun berjalan mendekat pada pria itu sebelum melanjutkan langkah menuju ke lift utama. Hari ini Julian dipanggil ke kantor oleh Rudy untuk bertemu dengan jajaran tinggi perusahaan. Rudy akan menyerahkan beberapa tugas sebagai persiapan bergabungnya Julian secara resmi setelah kompetisi musim ini selesai. Liga hanya menyisakan pertandingan final yang akan digelar akhir minggu ini. Jakarta Knight adalah salah satu finalis dan setelah pertandingan final berakhir, Julian akan resmi pensiun dan bergabung dengan perusahaan sang papa. Julian menggertak. Office boy itu spontan menoleh dan dia terlihat kaget. Julian malah terlihat lebih kaget lagi. Julian? Rama. Ya, pria yang membuat Julian kaget itu ternyata adalah Rama. Bekerja sebagai petugas kebersihan dan terlihat kurus kering. Lo kerja di sini? Tanya Julian. Iya. Kok lo ada di sini? Jawab Rama lalu ia balik bertanya. Julian sungguh tak menyangka. Dia akan menjadi bosnya Rama setelah pensiun dari basket nanti. Julian mengenal Rama sebagai pecundang yang pernah mengkhianati istrinya dan juga beberapa kali kedapatan ingin menggoda lagi istrinya. Lalu, lihatlah sekarang. Tak menunggu sampai bertahun-tahun, Rama terjerembab ke dalam nasib yang cukup tragis. Dari seorang pria kantoran yang perlenti sampai bisa mempermainkan dua wanita sekaligus, menjadi seorang office boy yang berkawan dengan gagang pel dan gagang sapu. Pak Julian! Romer, salah satu orang kepercayaan Rudy muncul, lalu menyapa Julian dengan sikap yang takzim. Rama agak keheranan, kenapa Romer yang ia kenal sebagai orang penting di kantor besar itu malah menyapa Julian dengan sikap yang sangat hormat. Anda sudah ditunggu di ruang meeting. Apa Anda bisa bergabung sekarang? Kata Romer lagi. Oke, saya akan segera ke atas. Julian menjawab. Rama semakin keheranan. Sejak kapan atlet basket tiba-tiba menjadi tamu kehormatan di kantor perusahaan? Apa hubungan Julian dengan kantor ini? Tanya Rama di dalam hati. Silakan, Pak. Romer mempersilakan Julian agar berjalan lebih dulu. Terima kasih. Julian mengabaikan Rama lalu berjalan pergi menuju ke lift utama untuk segera pergi ke ruang meeting yang ada di lantai atas gedung itu. Saat Romer hendak pergi, Rama yang sangat penasaran agak menahan agar bisa bertanya. Maaf, Pak. Ngomong-ngomong, kenapa ada Julian Prawira di kantor ini? Tanya Rama menahan kepergian Romer. Loh, kamu nggak tahu? Tahu apa? Julian Prawira itu bos kita semua.
Jawab Romer dengan jelas, tapi itu malah membuat Rama bingung dan heran. Bos? Bos bagaimana maksudnya, Pak? Dia akan segera debut jadi CEO di perusahaan ini setelah dia resmi pensiun dari basket. Beliau dijadwalkan akan dinobatkan sebagai CEO secara resmi pada akhir bulan ini setelah kontraknya bersama Jakarta Knight berakhir. Rama sampai ternganga. Rama sama sekali tak mengetahui fakta mencengangkan itu. Julian Prawira yang diketahui sebagai atlet basket yang hebat ternyata adalah calon CEO juga. Kenapa dia tak ada habisnya? Seketika Rama jadi insecure. Sudah terlampau mustahil andai kata Rama masih mengharapkan Rinjani sementara Rinjani telah dinikahi oleh pria sekelas Julian Prawira. Selesai jadi atlet, lanjut jadi CEO. Itu benar-benar membuat nyali dan rasa percaya diri Rama ciut sekaligus. Lanjutkan pekerjaanmu, kata Romer lalu pergi meninggalkan Rama yang masih stuck begitu tahu kalau Julian Prawira akan menjadi bosnya. Pensiun dari basket, lanjut jadi CEO? Gila ah. Mana mungkin gue bisa bersaing sama dia? Makin jauh aja harapan gue buat bisa merebut perhatian Rinjani lagi. Calon asisten bawel.